Alhamdulillah yang Al-Fakir hormati, daripada Sahibul Bait Pondok Pesantren Yayasan Pendidikan Islam Al-Fatah Husainiyah, semua daripada Sahibul Baitnya termasuk Teteh Haji Menah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada beliau beserta kepada keluarga beliau semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah yang saya hormati, yang saya muliakan para guru-guru kita, para habaib, para kiai, para Ustaz Abai, Ustaz Andi, Ustaz walaupun muliakan ayahanda Al-Fakir Al-Habib Mukhtar bin Abdul Rahman Segaf. Ada juga yang hadir paman Al-Fakir Al-Habib Hadi bin Abdul Rahman Segaf. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga ulama-ulama kita, dan semoga Allah jaga guru-guru kita. Amin amin ya rabbal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak sekali anugerah dan rahmatnya kepada kita. Alhamdulillah, pada hari ini adalah sebuah anugerah yang besar, di mana orang-orang yang hadir dalam acara ini adalah orang-orang yang insya Allah mendapatkan kemuliaan dari Allah. Maka patut kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. La ilaha illallah, la maqsuda illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita. Di antara nikmat yang paling terbesar ialah nikmat iman dan Islam. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita masih bisa diberikan anugerah yang sangat terbesar, yaitu di mana dalam sebuah majelis, di mana sebuah perkumpulan yang insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga pengikutnya, yang mudah-mudahan kita termasuk daripada sebaik-baiknya umat baginda Nabi Muhammad, dan kelak kita bisa bersama baginda Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal. Kurang semangat. Amin amin ya rabbal. Masih semangat kagak nih? Jujur, kalau jujur kagak nih? Saya agak bingung. Kadang kalau saya senyum pada ketawa. Jadi apa maunya? Apa maunya nih? Gak usah ketawa, masa senyum. Tuh ketawa aja. Lihat tuh. Lanjutnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya di antara kalian orang yang paling mulia, tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu takwa? Takwa ialah menjalankan daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga menjauhi larangan-larangannya. Lalu Al-Fakir tanya, apakah dengan ibadah kita? Apakah dengan puasa kita di bulan suci Ramadan kemarin? Apakah dengan zakat kita, sedekah kita itu sudah bisa menjadikan kita menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah? Apakah sudah? Jawabannya belum. Kenapa? Kita melakukan ibadah, kita sholat 5 waktu, kita melakukan sholat sunnah dan lain-lainnya, zakat dan sebagainya, itu semua adalah proses kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Jadi belum bisa dikatakan orang bertakwa, tapi itu adalah sebuah proses kita untuk menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir pada acara ini insya Allah nanti menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Amin.
Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara agar kita bertakwa ialah salah satunya seperti ini. Anak-anak kita titipkan di dalam pondok pesantren. Untuk apa? Untuk belajar ilmu. Lalu setelah itu menjadi apa? Menjadi orang yang soleh. Setelah menjadi orang soleh apa? Menebarkan daripada ilmu-ilmu tersebut menjadi ilmu yang bermanfaat. Maka dikatakan man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa orang yang di dalam jalan daripada untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan melancarkan jalannya untuk ke surga. Di hadis lain dikatakan talabul ilm fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan juga muslimah. Maka tiada kata untuk kita tidak belajar. Mau kita masih muda ataupun kita sudah lanjut usia, tetap belajar. Ini yang namanya manusia. Lalu bagaimana belajarnya? Apakah belajar dengan buku dan sebagainya? Apakah belajar sendiri baca buku? Cuma begitu aja? Lah, bukan. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah, beliau mengatakan bahwasanya orang yang belajar ilmu itu carilah guru yang sebaik-baiknya guru. Apa yang dimaksud oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu? Carilah guru yang sebaik-baiknya guru. Ketahuilah wahai para hadirin dan hadirat, carilah guru yang sebaik-baiknya guru ialah guru yang memiliki sanad yang menyambung sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati anak-anak muda di zaman sekarang, mereka hanya membaca buku segala macam. Hati-hati tidak memiliki guru, apalagi sanadnya tidak jelas menyambung sampai baginda Rasul. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang tersebut ialah orang-orang yang belajarnya sama syaitan. Naudzubillah min dzalik. Insyaallah kita terhindar daripada hal-hal seperti itu. Amin amin ya rabbal. Tapi hal yang paling pertama oleh para hadirin hadirat, kita ajarkan kepada anak kita ialah akhlakul karimah. Di mana guru saya sering berpesan pada saya, antum jika ingin belajar ilmu, tundukkan hati antum. Antum ingin belajar ilmu, bersihkan hati antum. Ikuti apa kata-kata guru. Istilahnya kalau kata guru nyebur, kita nyebur. Maka beliau juga membuka daripada kitab Ta'lim Muta'allim, di mana dalam kitab itu dijelaskan orang yang belajar ilmu itu harus tawadhu. Artinya apa? Tawadhu dengan ilmunya juga. Tawadhu ialah rendah hati, jangan ada rasa sombong segala macam. Bahkan dikatakan dalam kitab Bidayatul Hidayah kalangan Al-Imam Ghazali, beliau mengatakan bahwasanya hati-hati orang yang ingin belajar ilmu. Orang yang ingin belajar ilmu tetapi dalam niat dia itu di dalam sahabatnya atau kerabatnya ingin yang paling terdepan. Artinya apa? Ingin yang paling dipuji orang. Maka ini beliau tegaskan, hati-hati, orang seperti ini adalah orang yang menghancurkan agamanya sendiri. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang belajar ilmu ikhlas karena Allah. Belajar ilmu ikhlas karena untuk orang tua, membanggakan kedua orang tua kita. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu dikatakan juga bahwasanya setiap hari kita ajarkan kepada anak-anak kita sehari nambah satu ilmu. Ini dikatakan dalam kitab Ta'lim Muta'allim juga, kita belajar sehari terus menerus nambah satu ilmu setiap hari. Jangan sampai satu hari kita bolong, gak ngaji, kita gak belajar. Nah ini dikecamkan juga oleh para ulama. Setiap hari kita belajar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sangat menyukai hambanya yang cerdas. Manusia ini semuanya cerdas, tidak ada yang bodoh. Tapi manusianya aja yang malas-malasan untuk belajar. Mau dia masih muda, lansia, semuanya tetap belajar. Inilah yang dikatakan tadi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Dipermudah jalan kita untuk ke surga yang Allah Subhanahu wa ta'ala.